Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda-tanda gangguan sihir ya. Ini berlaku umum ya, tidak hanya Kamis Wage saja ya. Kebetulan yang bertanya lahirnya Kamis Wage. Teman-teman Kamis Wage ya, tanda-tanda gangguan sihir. Ya, ini sangat sulit untuk kita ketahui ya. Kalau orang lain ya, orang rumah kita, di sekitar kita itu bisa merasakan tanda-tanda itu gitu. Tapi kalau kita sendiri sebagai korban itu kita tidak tahu ya gitu loh. Bahwasanya itu tanda-tanda gangguan sihir gitu. Kita tidak tahu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kita terkena gangguan sihir, itu biasanya ekonomi kita hancur, kesehatan kita hancur, pokoknya kacau semua gitu. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal semacam itu gitu. Ya, sampai pada titik di mana teman-teman Kamis Wage ini hancur sehancur-hancurnya. Ya. Ketika Anda sudah mulai sadar bahwasanya Anda terkena gangguan sihir, ya, baru Anda mulai memperbaiki diri. Mulai memperbaiki ibadahmu. Misalnya kalau muslim ya, mulai memperbaiki sholat ya. Nah, di sini akan muncul keanehan-keanehan yang akan terjadi. Misalkan ya, habis wudhu misalkan. Habis wudhu kentut. Habis wudhu belet kencing gitu. Dan itu berulang ya, tidak hanya sekali dua kali, dan hampir setiap Anda melakukan itu pasti mengalami seperti itu. Atau ketika Anda sholat lupa niat sholat ya. Ini kan fatal ya. Misalkan Anda sholat subuh gitu ya, tapi yang kamu niatkan sholat maghrib. Loh, ini bukan katanya ya, saya mengalami kondisi semacam itu gitu. Makanya saya bisa bercerita ya, mungkin teman-teman nanti juga akan banyak ya fenomena-fenomena yang muncul ketika Anda ini terkena gangguan sihir. Terus juga mimpi yang berulang. Dan di dalam mimpi itu ketika kita bangun kecewa. Ya. Nah, biasanya itu mimpi bekerja. Ya. Kita mimpi bekerja di tempat yang kita sudah resign. Ketemulah dengan teman-teman, senang, bercanda gurau dan sebagainya. Ya, dan ketika bangun yang muncul apa? Kecewa. Kenapa? Itu hanya mimpi. Ya, terus yang kedua adalah mimpi sekolah. Ya, saya dulu mimpi sekolah ya. Mimpi sekolah S1. Ya, enggak bisa ambil SKS, 24 SKS. Padahal saya biasanya itu selalu ambil 24 SKS. Ya, di dalam mimpi itu antara sadar dan tidak. Kesadaran saya berpikir saya sudah lulus dari kampus ini gitu. Ya. Ya itu tadi teman-teman ya. Ternyata apa? Di dalam mimpi itu ya, IPK saya tidak di atas 3,5 ya. Artinya di bawah 3,5, sehingga tidak bisa ambil 24 SKS untuk semester berikutnya. Nah itu teman-teman, wah sedihnya minta ampun. Nah, mimpi itu terus berulang, tapi peristiwanya itu intinya sama gitu loh ya. Nah, terus mimpi juga kuliah S2 gitu loh. Di dalam kuliah itu saya bimbingan tesis ya, dicorek-corek semua sama dosen pembimbing saya gitu. Dan saya sadar saat mimpi itu bahwasanya dosen saya sudah meninggal dunia gitu ya. Saya dikatakan tidak lulus gitu ya. Dan ketika bangun ya, ternyata itu adalah mimpi gitu ya. Ya, mimpinya itu di tahun sekitar 2017-an ya.
2017 sampai dengan 2025 ya, hampir berapa tahun itu saya mengalami 2 mimpi itu. Nah, itu sih tanda-tanda sihir ya, sihir yang membuat kita itu gila, sihir penutup rezeki seperti itu ya. Kita akan memiliki kesadaran, mampu membaca tafsir mimpi, mampu membaca petunjuk-petunjuk bahwasanya ketika kita ini terkena gangguan sihir ya, manakala kita ini sudah berada di kondisi titik terendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berada di titik terendah tadi, kita mau tidak mau kita kembali kepada Tuhan. Kita mulai memperbaiki ibadah, kita mulai puasa, kita mulai baca kitab suci, kita mulai zikir, kita mulai memperbaiki perilaku karakter kita yang berubah akibat gangguan sihir. Nah itu teman-teman, tanda-tanda seperti itu. Ada juga tanda sekelebatan. Muncul bayangan-bayangan ya, sekelebatan. Ya, kalau sekelebatan itu kita biasa-biasa saja ya teman-teman ya. Tapi ada juga ya, ada juga muncul penampakan gitu ya. Jadi penampakan langsung ya, sekelebatan, penampakan ya. Banyak hewan-hewan yang mati ya, misalkan tikus ya, cecak ya, mati sendiri gitu ya, pada saat kita proses pembersihan diri. Nah, itulah teman-teman ya, tanda-tanda gangguan sihir. Nah, yang paling sederhana ya untuk melihat tanda-tanda gangguan sihir itu adalah spiritual kita, ibadah kita, tirakat kita itu sama sekali tidak ada. Itu positif dalam tubuh Anda ada makhluk halusnya. Jadi seperti itu. Dan kita melakukan pembersihan diri ya, misalkan kita diruqyah orang, itu tidak akan bersih teman-teman ya. Ya, ketika Anda terkena gangguan sihir, yang tahu ya, bersih tidaknya adalah diri Anda sendiri. Ya, sihir itu melekat di dalam tubuh kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Ada 3 hal yang dipengaruhi perilaku kita ya. Karso kita, pikiran kita, cipto kita, batin kita, rasa kita. Jadi cipto, rasa, karso ini akan dipengaruhi, akan ditempeli gitu. Sehingga apa? 3-tiganya negatif. Coba bayangkan kalau kelakuan Anda negatif, pikiran Anda negatif, batin Anda negatif, kira-kira hancur enggak? Ya hancur. Tak mungkin tidak hancur ya. Tapi tidak masalah ya teman-teman ya, ketika Anda sudah hancur dan Anda bisa kembali kepada Tuhan, memperbaiki diri, Anda akan terlahir lagi menjadi pribadi yang baru ya. Tetap berpikir positif, jangan berpikir negatif. Apapun yang terjadi, Anda harus mendapatkan manfaat dari peristiwa itu, sehingga perjalanan spiritualmu bisa menjadi luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.